Dalam beberapa kasus ada wanita yang sulit hamil lagi setelah keguguran. Nah, sebenarnya apa penyebabnya? Angka keguguran pada pasangan sehat di bawah usia 35 tahun sekitar 15%. Keguguran sebenarnya merupakan hal umum, sebagian besar orang yang keguguran akan hamil lagi. Jika mereka mudah hamil, maka tidak normal jika tidak bisa hamil lagi. Terkadang perawatan pasca keguguran yang kurang baik bisa jadi penyebab sulit hamil. Misalnya, setelah melakukan operasi pasca keguguran, ada infeksi yang terjadi di rahim akibat bekas luka. Bekas luka yang terinfeksi ini nantinya menyebabkan ketidakmampuan untuk hamil. Sebagian besar orang yang tidak tua, mereka mudah hamil. Ketika keguguran, mayoritas dari mereka 85% hingga 90% akan hamil lagi dalam setahun. Jadi tidak hamil itu tidak normal. Ada beberapa alasan yang mungkin jadi sebab mengapa setelah keguguran pasangan jadi sulit dapat momongan, di antaranya. 1. Masalah dengan sperma pasangan. Masalah pada sperma menjadi salah satu faktor ketidaksuburan yang paling banyak dialami pasangan suami istri atau pasutri. Kualitas sperma yang buruk akan sulit membuahi sel telur. Hal ini bisa membuat pasutri sulit mendapat keturunan meski telah lebih dari 1 tahun rutin berhubungan seksual. Sebagian besar pasangan mengalami gangguan kesuburan karena sperma. Jadi, paradigmanya harus diubah. Nomor 1 yang harus diperiksa adalah laki-laki dulu. Kualitas sperma yang buruk bisa disebabkan oleh faktor genetik dan gaya hidup tidak sehat. Seperti merokok, kualitas sperma yang buruk misalnya terlalu cair atau tidak kental dan kelainan bentuk. Kelainan bentuk misalnya tidak memiliki ekor sehingga membuat sel sperma sulit berenang menuju sel telur. Masalah lainnya adalah jumlah sperma yang sedikit, yaitu hanya di bawah 5 juta per cc. Bahkan ada pria yang tidak menghasilkan sel sperma. Normalnya, seorang pria memproduksi sperma lebih dari 15 juta per cc. Kalau sperma nol atau tidak ada sama sekali bisa dioperasi. Sperma akan diambil dari buah zakar. Namun, jumlah sperma yang cukup banyak belum pasti terjadi pembuahan jika tidak dibarengi kualitas sperma yang baik. Sperma pun dikatakan baik apabila memiliki gerakan yang normal, yaitu bergerak cepat dan maju lurus. Ada pula gerakan lambat dan sulit maju lurus, bergerak di tempat tanpa maju atau tidak bergerak sama sekali. Untuk menjaga kualitas sperma, pria juga sebaiknya menjauhkan organ vitalnya itu dari udara panas. Hindari terlalu lama berendam di air hangat. Memangku laptop, karena suhu testis harus lebih rendah dari suhu tubuh. Selain gaya hidup, masalah pada sperma juga bisa berasal dari pabrik sperma atau testis. Misalnya, testis terkena penyakit seperti virus atau infeksi. 2. Adanya penyumbatan di tuba falopi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, uterus, dan saluran tuba. Jika masalah medis telah mempengaruhi salah satu dari ketiga bidang ini, maka akan membuat proses hamil lebih sulit. Ada 2 ovarium pada wanita yang masing-masing dari keduanya terhubung ke rahim lewat saluran tuba. 2 ovarium tersebut berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. 1 ovarium menyimpan telur dan melepaskannya secara acak dengan 1 ovarium melepaskan telur setiap bulan. Sebagai contoh, ovarium kanan mungkin melepaskan telur selama 3 bulan berturut-turut dan kemudian ovarium kiri mungkin melepaskan telur pada bulan berikutnya. Jika 1 tuba falopi tersumbat, masih mungkin bagi telur untuk dibuahi. Jika keduanya terblokir, maka kemungkinan kehamilan akan sangat sulit. Saluran tuba yang tersumbat adalah salah satu kemungkinan penyebab infertilitas kemandulan wanita. Istilah medis untuk tuba falopi yang tersumbat adalah oklusi tuba. Biasanya tidak ada gejala pasti dari kondisi ini, tetapi ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan mengembangkan kondisi tersebut. Tuba falopi adalah tabung berotot yang dilapisi dengan struktur seperti rambut yang halus. Rambut ini bekerja di 2 arah, yaitu membantu sel telur keluar dari indung telur ke rahim dan membantu sperma naik dari rahim. Setiap saluran tuba berakhir di fimbria yang berbentuk seperti jari. Fimbria menangkap dan berfungsi membimbing telur ketika ovarium melepaskannya. Tuba falopi menghubungkan ovarium ke rahim dan memainkan peran penting dalam kesuburan seorang perempuan. Saluran ini bila tersumbat kerap tidak menunjukkan gejala pasti. Biasanya, penyumbatan baru terdeteksi ketika wanita sudah mengalami 1 tahun usaha untuk hamil tapi tetap tidak berhasil. Saluran tuba yang tersumbat dapat menyebabkan beberapa wanita mengalami gejala seperti nyeri pada panggul atau perut. Nyeri ini dapat terjadi secara teratur seperti sekitar waktu haid atau konstan. Kadang-kadang penyumbatan dalam tuba falopi dapat menyebabkan telur yang dibuahi tersangkut. Ini dikenal sebagai kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik mungkin tidak selalu menimbulkan gejala dan biasanya terdeteksi selama pemindaian. Namun, beberapa wanita mungkin mengalami tanda-tanda kehamilan seperti sakit perut di satu sisi tubuh atau pendarahan vagina. Saluran tuba bisa tersumbat karena berbagai alasan, seperti riwayat infeksi panggul lampiran semburan sebelumnya. Pernah menderita penyakit menular seksual seperti gonore atau chlamydia endometriosis atau suatu kondisi yang menyebabkan lapisan rahim tumbuh di luar rahim.
Riwayat operasi perut. Hydrosalpinx yaitu pembengkakan dan cairan di ujung tuba fallopi. Semua kondisi ini dapat mempengaruhi tuba fallopi secara langsung. Dalam kebanyakan kasus, kondisi atau prosedur seperti itu menciptakan jaringan parut yang dapat menyumbat tabung. 3. Endometriosis, suatu kondisi reproduksi yang dapat menyebabkan nyeri kronis dan infertilitas. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba fallopi atau saluran telur, vagina, atau di rektum alias bagian akhir usus yang terhubung ke anus. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Bila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh lalu keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Pada kasus endometriosis, jaringan endometrium di luar rahim tersebut juga ikut menebal tetapi tidak dapat luruh dan keluar dari tubuh. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan nyeri, bahkan dapat menyebabkan kemandulan.